العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال Nabi Musa alaihissalam berkata, Tuhanku, apa balasan bagi orang yang mengajak saudaranya kepada kebenaran, menyuruhnya berbuat kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran? Allah Subhanahu wa taala menjawab, untuk setiap kata-katanya. Ini ada kata. Untuk setiap kata-katanya aku menuliskannya sebagai ibadah sunnah untuknya, dan aku merasa malu untuk mengazabnya dengan api neraka. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, janganlah kamu termasuk orang-orang yang menunda taubat, memanjangkan angan-angan, dan kembali ke akhirat tanpa amalan. Janganlah kamu menjadi orang yang mengucapkan perkataan ahli-ahli ibadah, tetapi melakukan perbuatan orang-orang munafik. Janganlah kamu menjadi orang yang tidak merasa cukup jika diberi kurnia, tidak bersabar jika tidak diberi, mencintai orang-orang saleh tetapi tidak menjadi bahagian dari mereka, membenci orang-orang munafik tetapi menjadi bahagian dari mereka, menyuruh kebaikan tetapi tidak mengerjakannya, serta mencegah kejahatan tetapi tidak menghindarinya. Allah SWT. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman akan datang satu kaum muda, satu kaum yang muda usia dan lemah akal. Mereka mengutip ucapan manusia terbaik, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak melalui leher mereka, yakni tidak diamalkan. Mereka tercabut dari agama sebagaimana anak panah tercabut dari busurnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Isra ke langit, aku melihat orang-orang yang dipotong lidah mereka dengan pemotong dari api. Lalu aku bertanya, siapa mereka itu Jibril? Mereka adalah para khatib dari umat Anda yang menyuruh manusia berbuat kebajikan, tetapi lupa pada diri mereka sendiri, jawab Jibril. Tentang mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan, sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah? Tidakkah kamu berakal? Surah Al-Baqarah ayat 44. Artinya mereka itu membaca kitab Allah tetapi tidak mengamalkan isinya. Mereka menyuruh orang lain bersedekah tapi mereka sendiri tidak bersedekah. Oleh kerana itu wajib bagi kaum mukmin untuk menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, tetapi tidak melupakan diri mereka sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 71. Kaum mukmin berwatak menyuruh kebaikan. Jadi orang yang meninggalkan watak itu bukan termasuk daripada mereka yang dijelaskan di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mencela banyak kaum karena meninggalkan amar ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka sentiasa tidak berlarang-larangan, yakni sesama sendiri, dari perbuatan mungkar, yakni derhaka dan ceroboh yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah lakukan. Surah Al-Ma'idah ayat 79. Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, apakah kamu menyuruh kebajikan dan mencegah kemungkaran? Atau Allah Subhanahu wa taala mengalahkan mereka melalui kekuasaan yang zalim, ketika orang tua tidak dihargai dan anak-anak tidak disayangi. Mereka memohon kebaikan kamu, tetapi kamu tidak memberi jawapan kepada mereka. Mereka meminta pertolongan, tetapi tidak ada yang menolong. Mereka memohon keampunan, tetapi tidak dimaafkan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengazab penghuni kampung yang mengerjakan 18,000 perbuatan para nabi. Allah. Bagaimana boleh demikian? Tanya para sahabat. Mereka tidak membenci kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak menyuruh kebajikan dan tidak mencegah kemungkaran. Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata musannif Abu Dzar Ghifari. Okey. Kita teruskan pengajian kita. Topik kita adalah berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yang kemudian kita simpulkan sebagai satu tugas, sebagai satu tanggungjawab, ya, yang asalnya dipikul oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selepas kewafatannya dipikul oleh umat, ya, dipikul oleh umat beliau. Nah, termasuk umat beliau itu adalah kita. Ini bermakna tugas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah tugas kita. Masya-Allah, tabarakallah. Dan selain daripada itu, kita juga menyatakan bahawa antara tanda orang-orang yang nantinya Nabi mengaku sebagai umat adalah orang-orang yang terlibat dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, nanti ada persoalan bagaimana keterlibatan. Nah, keterlibatannya sama saja. Ya, kalau kita simpulkan dalam dakwah, nah ia adalah dakwah. Kalau kita simpulkan di dalam mengajak kepada kebaikan, nah itu lebih mudah dipahami. Nah, adapun mengajak kepada kebaikan itu semua orang terlibat, kan? Semua orang terlibat. Kita ada kawan, kita ada rakan, diri kita sendiri, kita ada anak, kita ada suami, kita ada isteri, ya kan? Termasuk diri kita sendiri. Nah, diajak kepada kebaikan,
ditegah daripada melakukan kemungkaran. Nah, itu adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yang menjadi sebab nantinya Nabi mengaku kita sebagai umat. Itu yang paling penting kan? Itu yang paling penting. Takut Nabi tidak mengaku kita sebagai umatnya. Allah, Masya Allah, di hari yang tidak ada manfaat, segala anak pinakmu yang ramai, segala harta bendamu yang banyak, dengan segala apapun yang kau miliki di dunia, langsung tidak memberi manfaat apapun. Nah, pada hari itu, Nabi mengaku umat, Nabi mengaku kita sebagai umat adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Family, Allah ya Allah, mudah-mudahan kita doa dari sekarang meminta kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terlibat dengan amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan nantinya Nabi mengaku kita sebagai umat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi terkait dengan topik itu kita berbincang panjang, ya. Bahkan kita didatangkan dengan banyak hadis-hadis baginda Nabi SAW. Nah, di sana pun sudah menampakkan kepada kita bahawa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini adalah hal yang sangat penting. Dengan musannif juga, ya, dengan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala mentakhrijkan hadis-hadis yang begitu banyak. Jadi hampir-hampir kita membaca hadis keseluruhannya. Ya, padahal komentarnya sedikit saja. Komentar musannif Imam Ghazali sedikit saja. Yang lain-lainnya semuanya hadis Nabi SAW. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini termasuk yang kita mau sambung malam ini juga. Kata musannif, Nabi Musa alaihissalam berkata, bertutur Nabi Musa alaihissalam, berbicara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaifiatnya kita tidak tahu bagaimana Nabi Musa berbicara, jangan ditanya itu. Ya kan? Tidak ada siapapun yang boleh menghuraikan, mensyarahkan, menerangkan secara pasti bagaimana Nabi Musa alaihissalam berkomunikasi, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita ambil pengajaran saja. Nabi Musa alaihissalam berkata, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, katanya, Tuhanku, apa balasan bagi orang yang mengajak saudaranya kepada kebenaran? Apa balasan, ya, balasan, ataupun disebut apa lagi istilahnya, imbal, ya kan? Imbal, gitu istilah saja, ya. Apa balasan imbal bagi orang yang mengajak saudaranya kepada kebenaran, menyuruhnya berbuat kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran? Nah, itu pertanyaan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah. Sedang Nabi Musa alaihissalam itu dia pun Rasul juga kan. Nah, dia pun ditugaskan, dipertanggungjawabkan menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Jadi dia pun bertanya kepada Allah. Nah, Allah menjawabnya. Untuk setiap kata-katanya, untuk setiap kata-katanya, orang yang mengajak saudaranya kepada kebenaran, menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran itu, untuk setiap kata-katanya, setiap percakapannya, aku menuliskannya sebagai ibadah sunnah. Sunnah di sini dengan makna sunatnya. Aku menuliskannya, aku Allah Subhanahu wa taala di situ. Ini perkataan Allah. Untuk setiap kata-katanya, aku menuliskannya sebagai ibadah sunnah, sunat untuknya. Jadi setiap cakapnya, ya, atas nama mengajak saudaranya kepada kebenaran, mengajak saudaranya kepada berbuat kebaikan, mencegah saudaranya daripada melakukan kemungkaran. Nah, setiap tutur katanya itu ditulis oleh Allah SWT sebagai ibadah sunnah sunat untuknya. Dan aku merasa malu untuk mengazabnya dengan api neraka. Perkataan aku berasa malu, Allah mengatakan dia berasa malu. Nah, itu gambaran bahawa Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan, ya, malu untuk mengazabnya dengan api neraka. Dalam tafsir hadis mengatakan maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan orang yang melakukan amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu tadi
daripada azab ataupun daripada api neraka. Nah, itu tafsir hadis ya. Dalam tafsir hadis menyebut begitu. Jadi kalau ditanya apa maksudnya Allah mengatakan aku merasa malu untuk mengazabnya. Nanya di situ adalah orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Seperti mana soalan Nabi Musa alaihissalam itu tadi. Ya, aku merasa malu untuk mengazabnya dengan api neraka. Berarti Allah tidak akan mengazab atau membebaskan orang-orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar daripada azab neraka. Masya Allah, tabarakallah. Jadi betapa besarnya, ya kan? Menunjukkan kepada kita betapa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tugas Nabi pada asalnya, yang kemudian kita menggantikannya dengan diri kita dengan niyabatan anin nubuwah. Nah, tugas itu sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu Walid memilih satu ketika apabila datang sedar diri gitu kan. Nah, Walid memilih untuk melakukan kerja-kerja ini. Melakukan kerja-kerja yang satu sisi disebut sebagai kerja-kerja dakwah. Nah, satu sisi yang lain adalah mengajak orang kepada kebenaran, mengajak mereka meninggalkan kemungkaran, di samping Walid mengajak diri Walid sendiri. Ya kan? Nah, Walid pilih itu. Dan Walid wakafkan diri Walid. Sekarang pun Walid cakap banyak kali. Walid mewakafkan diri Walid untuk itu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan Walid juga. Nah, kalau ditanya, maukah kita bebas daripada azab Allah SWT? Nah, Walid mau. Kan? Nah, kalau tanya kamu orang maukah? Mau kan? Nah, kenapa kita mau? Kenapa kamu mau rantau? Oh, kita pendosa, bah. Itu jawapannya. Kan? Karena kita adalah pendosa. Pinjam bangkil itu punya perkataan. Masih ingat kita dia? Pinjam perkataannya. Karena kita pendosa. Justru pendosa, mau kita takut bah nanti di hari akhiratnya. Di azab depan dengan sengsara, kita takut. Mudah-mudahan Allah membebaskan kita daripada azab, ya, dengan sebab kita melakukan tugas para nabi itu, ya. Kita menggantikan para nabi dalam melakukan tugas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian dikatakan dalam hadis qudsi. Nah, musannif meriwayatkan satu hadis qudsi. Hadis qudsi kita paham sudah ya, Walid tidak perlu ulang ya. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah kamu termasuk orang-orang yang menunda taubat." Allah berpesan begitu melalui hadis qudsi. Nah, Allah berpesan langsung tidak langsung, wahai anak Adam, berarti bangsa manusia itu, janganlah kamu termasuk orang-orang yang menunda taubat. Menunda dengan makna menangguhkan. Menunda ai menangguhkan taubat. Nah, karena itulah dalam apa ya, dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu kerohanian, taubat itu perlu berjalan dengan kita sentiasa. Ya kan? Taubat itu menjadi amalan rohaniah. Satu-satunya amalan rohaniah adalah amalan yang bukan satu-satunya. Amalan rohaniah itu ada 9, mungkin 10. Ya. Amalan yang tidak akan terhenti selamanya, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, sembahyang terhenti bah. Kita sembahyang waktu sembahyang saja kan. Nah, kemudian kita sembahyang sunat pada waktu-waktu lain, betul? Nah, artinya terhenti. Puasa, nah kalau puasa Ramadan itu pada bulan Ramadan saja, lain daripada bulan Ramadan, terhenti kan? Nah, tapi amalan yang tidak pernah terhenti, hatta kau tidur sekalipun. Faham tak? Kau tidur lena, bukan setakat lena, kau apa ya? Bukan setakat lena itu.
Itu mau cerita apa? Tidur mampus. Tidur mati. Kan? Nah, berarti tidur yang betul-betul tidur. Sampai tidak sedar diri. Nah, amalan itu terus berjalan. Betul? Ya. Nah, itulah dia. Sebagian ulama mengatakan amalan akidah. Nah, kita fokuskan saja. Kita ambil bahagian kerohanian saja. Amalan yang tidak akan putus sekalipun kau tidur atau apa. Nah, itulah amalan kerohanian yang di dalamnya ada taubat, syukur, semuanya itu. Paham tak tu? Nah, kita antara lain tugas kita adalah untuk membina, membentuk diri kita supaya berlaku ke-9 sifat itu di dalam diri kita. Nah, itu sebabnya. Karena amalan itu tidak akan terhenti, tidak akan berhenti. Dia berlaku terus. Ya, kita lena sekalipun, kita mati sekalipun bahkan. Nah, itu. Jadi sebab itu dikatakan janganlah kamu termasuk orang yang menunda-nunda taubat. Nah, karena kau menunda, nah berarti rohaniahmu dalam keadaan yang tidak sedar diri begitu kan. Okey. Yang kedua, Allah berpesan kepada Bani Adam, janganlah memanjangkan angan-angan. Itu yang kedua. Jangan terlalu panjang angan-angan. Ini cerita angan-angan ini syok bukan? Angan-angan duduk. Angan-angan jadi raja lah. Angan-angan jadi sultan lah. Angan-angan jadi Perdana Menteri yang ke-11 lah. Gitu kan? Angan-angan jadi fairy tale lah. Angan-angan jadi macam-macam. Walaupun kadang-kadang angan-angan juga, tahu kan? Aku lihat saja masak-masak Indun itu. Oh, ini namanya bakso, ini namanya soto, ini namanya apa, aku tengok saja. Nah, kemudian angan-angan aku jadi chef masak. Tengok apa? Walid sangat suka tengok itu. Dan tengok kritik. Tengok, bukan tengok saja. Lepas itu kritik. Apa masak begini. Padahal itu budaya mereka kan. Dia punya pasal dia mau masak macam mana betul kan. Tapi jahat mulut tahu kah. Tengok dan kritik. Apa masak begini, apa masak begitu, apa. Seolah-olah kita yang paling pandai di dunia. Masak. Okey. Jadi katanya janganlah kita panjang angan-angan. Kenapa? Panjang angan-angan ini sisi lainnya, sisi yang lebih halus. Ya, Imam Suhrawardi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Awariful Ma'arif dia membincangkan itu. Katanya panjang angan-angan itu makanan bagi nafsu kita, makanan bagi nafsu syahwat kita. Tahu tak? Nah, panjang angan-angan itu menyebabkan nafsu syahwat kita jadi semakin segar, semakin bugar. Ya, nah, sebab itu panjang angan-angan itu seronok, betul kan Mizi? Bermula dengan kita jadi beach boy. Kita berjalan-jalan di pantai. Itu kan? Nah, bertemu dengan perempuan-perempuan Korea itu. Contoh. Nah, panjang saja angan. Apa jadi. Oh, itu angan-angan panjang. Rupa-rupanya panjang angan-angan itu di dalam kitab Awariful Ma'arif Al-Imam Suhrawardi rahimahullah ta'ala ini di antara bapak-bapak kerohanian ya, daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan begitu ya. Dia mengatakan bahawa panjang angan-angan itu adalah makanan yang berzat, berkhasiat bagi hawa nafsu ataupun bagi nafsu syahwah kita. Nafsu kita semakin segar bugar dia, semakin cergas dia. Sampai-sampai gitu, kau jangan pikir bah, dia tetap mau pikir juga. Kau janganlah angan-angan, dia tetap mau angan-angan juga. Kau janganlah syok-syok begini, ini berdosa apa? Dia tetap menghapuskan rasa berdosa itu, ditarik, diracun rasa berdosa itu, sehingga kau pun rasa tidak ada apa sudah. Begitulah keadaannya. Kan? Nah, itu Walid sebut itu pandangan-pandangan para ahli ya, ahli-ahli kerohanian. Nah, mereka menyebutnya begitu. Okey. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun melalui hadis qudsi ini memesan hal yang sama. Wahai anak Adam, janganlah engkau panjang angan-angan.
Selepas jangan kau menunda taubat, jangan kau panjang angan-angan. Masya Allah, tabarakallah. Dalam perbincangan kita daripada kitab ini juga kan? Kitab ini juga kan? Kita sepatutnya berpijak di bumi nyata. Istilahnya begitu. Panjang angan-angan itu berarti banyak juga khayalan-khayalannya. Pada hakikatnya kita sedang berpijak di bumi nyata. Nah, adapun berpijak di bumi nyata dan kenyataannya adalah angan-angan itu belum tentu jadi. Kan? Belum tentu berlaku begitu. Mungkin besok kita mati, mungkin lusa kita mati. Nah, itu kenyataannya. Kan? Nah, okey. Nah, yang ketiganya, pesan Allah langsung tidak langsung, yang ketiganya adalah, termasuk jangan tadi ya, janganlah kamu, kita kembali ke akhirat tanpa amalan. Ya, kita kembali ke akhirat, pesanan yang ketiga di sini ya, di sini, tanpa amalan. Allah, Masya Allah. Jadi kembali ke akhirat tanpa amalan, tanpa amal. Kita belajar sudah di mana? Di kitab mana kita belajar? Walaupun tidak ingat. Ya, yang nanti pertimbangannya adalah amalan kita. Betul kan? Apa yang kita lakukan. Nah, jangan kita kembali ke akhirat tanpa amalan. Maksudnya di sini adalah amalan-amalan yang menyelamatkan kita daripada sengsara akhirat. Jadi, kalau kita kembali tanpa amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada sengsara akhirat, yang ada hanya amalan-amalan yang bermaksiat kepada Allah SWT, Masya Allah, Tabarakallah, Tabarakar Rahman, mau hidup macam mana, mau melalui macam mana. Ya, karena selain daripada nikmat Allah, yang ada hanya sengsara, azab sengsara. Allah maghfir lana zunubana ya Allah. Nah, lagi pesanan Allah SWT yang keempat. Janganlah kamu menjadi orang yang mengucapkan perkataan ahli-ahli ibadah. Yang keempat ini panjang sikit ceritanya. Katanya, janganlah kamu menjadi orang-orang yang mengucapkan perkataan ahli ibadah. Nah, mengucapkan itu berarti bercakap. Bercakap perkataan ahli ibadah. Macam bagus saja. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, Tabarakar Rahman. Bagus saja. Ya kan? Bercakap macam orang bagus, bercakap macam orang ahli ibadah, tetapi melakukan perbuatan orang-orang munafik. Nah, walaupun ahli ibadah, bercakap macam ahli ibadah, cakapnya saja, perbuatannya adalah perbuatan orang-orang munafik. Dengan bohong, aku cakap saja, aku tidak tuduh kamu orang. Kamu orang bagus-bagus saja. Betul lah. Cakap macam ahli ibadah yang sangat bagus. Tapi sisi perbuatannya, sisi tingkah lakunya, tingkah laku orang munafik. Cakap bohong, khianat, apa lagi? Mungkir janji. Nah, itu daripada hadis Nabi SAW. Bila diberikan amanah, dia khianat. Bila bercakap, dia bohong. Bila berjanji, dia mungkir janji. Ini antaranya. Takut ya. Kita takut. Walid takut. Nah, Walid sendiri ya. Takut Walid berada di posisi ini. Ya kan? Mengucapkan perkataan ahli ibadah. Ajak begitu, ajar begini, cerita begitu, cerita begini. Ya. Padahal Walid sendiri pun na'udzubillah. Mudah-mudahan kalau ada kesalahan, Allah menunjukkan kesalahan. Ya, jangan sampai, ya Allah, jangan mengkategorikan, meletakkan kita di dalam munafik ya. Nah, itu lebih berat lagi. Allahu Akbar. Nah, itu yang keberapa? Yang keempat. Balik ulang ya. Jangan kamu menjadi orang yang mengucapkan perkataan ahli ibadah. Dengar cakap saja macam bagus. Orang bagus, orang ahli ibadah. Tetapi tingkah laku, perbuatan kita, perbuatan orang munafik. Jangan. Allah berpesan melalui hadis qudsi.
Nah, seterusnya, yang keempat, yang kelima ini. Janganlah kamu menjadi orang yang tidak merasa cukup diberi kurnia. Janganlah kamu menjadi orang yang tidak merasa cukup diberi kurnia. Maksudnya tidak pernah memadai. Tidak pernah merasa memadai. Ini terkait dengan zuhud dan qanna'ah ini. Jangan, tidak pernah cukup dia. Nah, memang ada ya. Kalau kita berbincang tentang orang begini, pada hakikatnya memang ada. Walid pernah berjumpa sudah. Yang dia memang tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Nah, akhirnya berhutang berbaris. Memang ada. Walid tidak secara spesifik mau cerita pun, Walid sebut umum begitu saja. Memang ada orang yang jiwanya, yang rasa dan perasaannya tidak merasa cukup dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada. Nah, Allah berpesan kepada kita, janganlah kamu menjadi orang yang tidak merasa cukup ya jika diberi kurnia. Nah, artinya tidak pernah rasa puas, tidak pernah rasa memadai dengan apa yang ada. Nah, itu saja. Ya, kita kaitkan saja langsung dengan bab zuhud, bab qanaah, kita bincang sudah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang sebegitu. Ya, yang menyebabkan mereka menjadi tamak kepada dunia. Ya, bila merasakan tidak cukup, tidak memadai, nah dia menjadi tamak. Orang itu akan menjadi tamak. Nah, tamak itu mencetuskan berbimbang. Sentiasa bimbang, sentiasa berfikir tentang dunianya. Ya kan? Nah, seterusnya menyibukkan dia dengan dunia sehingga dia tidak mempunyai ruang untuk berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang terjadi. Oke. Jadi termasuk di dalam pesanan janganlah yang kelima ini ya. Janganlah kamu menjadi orang yang tidak merasa cukup jika diberi kurnia. Termasuk dalam pesanan itu adalah apa lagi? Tidak sabar jika diberi. Menjadi orang yang tidak bersabar jika tidak diberi. Nah, ini yang termasuk dalam yang kelima itu. Ya. Jika tidak diberi, nah tidak bersabar. Tidak puas hati dia. Ya. Dalam berbagai-bagai bentuk. Pemikirannya, perasaannya, tingkah lakunya. Menggambarkan tidak berpuas hati. Sama ada dia tidak berpuas hati dengan orang-orang yang terkait, yang berkait dengan apa yang dia mau. Nah, ataupun dia tidak berpuas hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, penuh dengan rasa tidak berpuas hati saja. Kenapa? Karena dia tidak bersabar. Nah, itu termasuk buruk adab. Ya kan? Kalau dibincangkan, nah itu termasuk buruk adab. Oke. Dan termasuk juga jangan yang kelima ini mencintai orang-orang soleh, ya, mencintai orang-orang soleh. Sangat suka dia orang soleh. Guru itu, guru ini, syekh itu, syekh ini, sangat suka dia. Tetapi tidak menjadi bahagian dari mereka, tidak menjadi bahagian dari kesolehan mereka. Mau jadi bagian daripada mereka itu bukan takwilnya. Takwil yang benar adalah mau tidak menjadi bahagian dari solehnya mereka. Nah, sepatutnya kita mencintai orang soleh, kita turut menjadi soleh. Kita mencintai orang solehah, kita turut menjadi solehah. Nah, begitu. Ya kan? Ini tidak, Pak, mencintai orang soleh saja. Dengan alasan nanti di akhirat, nah orang soleh itu panggil-panggil kita juga. Ini paman kadang-kadang merapu saja. Ya kan? Jadi kewajarannya apa? Kewajarannya adalah melihat orang soleh, mencintai orang soleh, menyukai orang soleh. Nah, kita perlu mengambil bahagian
dalam kesalehannya. Itu yang penting. Jadi ini termasuk jangan yang kelima. Jangan kita menyintai orang soleh tapi kita tidak menjadi bahagian dari mereka. Kita tetap hantu juga. Nah, bertemu orang soleh, mungkin kenal orang soleh, mungkin pernah berada di dalam majlis orang soleh, tapi kita tetap juga hantu, karaoke, dangdut dan sebagainya. Nah, orang soleh tetap dengan kesolehannya. Nah, itu sangat-sangat rugi, ya kan? Dan di sisi Allah melalui hadis qudsi ini Allah berpesan janganlah. Berarti jangan, larangan. Nah, apa lagi? Termasuk jangan yang kelima ini, membenci orang-orang munafik. Membenci orang-orang munafik, tetapi menjadi bagian daripada mereka. Nah, kelihatannya kita pun membenci orang-orang munafik. Yang menjadi masalahnya, menjadi bagian dari mereka. Kita pun bagian daripada orang munafik itu. Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Nah, ini pentingnya ilmu, ya. Jika kita sendiri tidak tahu bahawa kemunafikan itu ada pada kita. Oh, kita marah orang munafik begitu, begini, begini. Padahal kita pun munafik juga. Paham, Jul? Kenapa begitu? Karena kita tidak ada ilmu yang menunjukkan kepada kita, ya, tentang hal-hal seperti itu. Ya, yang komponennya kita sebut, sudah kita tulis. Bahkan kita ucapkan berkali-kali komponen-komponen yang kita tidak boleh terlibat. Pertamanya adalah syirik. Nah, ini kita tidak boleh terlibat langsung. Kan? Nah, yang keduanya adalah nifaq. Yang ini, jika kita terlibat, nanti menjadikan kita munafik. Nah, yang ketiga, paling rendah, fasik. Nah, fasik ini jika dikekalkan akan membawa kita kepada lebih besar. Ya, jika dikekalkan, dibiarkan, tidak ditinggalkan, nah akan membawa kita kepada nifak. Nah, nifak pun sama saja. Jika dikekalkan, tidak ditinggalkan, tidak dibuang, nanti membawa kita kepada syirik. Sama saja. Nah, ini adalah fakta yang sangat jelas. Kerana itu perlu kepada ilmu. Perlu kepada pemahaman apa itu syirik, apa itu nifaq, apa itu fasik. Nah, kalau itu pun tidak tahu, mana mungkin dia ada pertimbangan untuk dirinya. Jangan, Jul? Nah, dia marah munafik kerana dengar ustaz mengajar jangan munafik begitu begini, munafik begini. Nah, dia pun marah. Nah, dalam masa yang sama dia tidak sedar bahawa dia pun berada di posisi munafik itu. Allah, ini lagi masalah, lagi bahaya. Nah, bahaya-bahaya juga yang kita takut diri kita, Jul. Bang Jul, ya, yang Walid rasa takut. Nah, kita yang bercakap, nah Walid bercakap dengan kamu orang, baca hadis kursi. Nah, padahal Walid pun ada bahawa kemunafikan itu. Itu yang ku takut, tahukah? Mudah-mudahan Allah menunjukkan jika ada. Mohon keampunan Allah SWT atas ketidaktahuan, atas kejahilan. Ya. Nah, lagi lanjutan daripada jangan yang kelima ini apa lagi? Menyuruh kebaikan. Ya. Janganlah kamu menjadi orang yang menyuruh kepada kebaikan tetapi tidak mengerjakannya. Allah. Ini pun satu hal juga, kan? Nah, Walid yang selalu suruh-suruh kamu orang buat kebaikan. Walid tidak buat. Suruh kamu orang zikir. Nah, kamu orang zikir bagai mau runtuh segala surau, segala pondok, segala apa. Ribu-ribu. Sampai pagi-pagi mau mengaji pun mengantuk saja. Mau belajar. Nah, zikir malam sampai tidak tidur. Kan? Nah, Walid tidur sampai tidak sedar apa. Zikir kemana, apa kemana. Tapi menyuruh kamu orang zikir. Ini satu keburukan, ya. Satu keburukan. Menyuruh kebaikan tapi tidak mengerjakan. Kita suruh tapi kita sendiri tidak buat. Mudah-mudahan Allah mengampunkan Walid bahawa start malam ini Walid mau zikir sudah. Tadi Walid suruh kaum ini, nah Walid pun perlu buat juga. Nah, begitu lah. Manjul.
suruh Jul, Walid pun perlu buat juga. Ustaz malam ini. Ustaz malam ini ya, Lina. Kau zikir, Walid pun akan zikir. Nanti Walid zikir, kau yang tidur. Nah, itu sudah 2 kali bahaya, ya kan? 2 kali bahayanya. Okey. Apa lagi? Yang terakhir pada hadis kudusi ini, ya. Tapi di dalam jadual nomor 5, serta mencegah kejahatan tetapi tidak menghindarinya. Janganlah kita menjadi orang yang mencegah kejahatan. Pandai kita cegah, tapi diri kita sendiri kita tidak hindar. Dalam arti kata yang lain, kita pandai cegah orang lain, tapi kita sendiri tidak pernah menghindari diri kita daripada kejahatan. Berarti kita terlibat. Marah Mizi, marah si Jul, bebel Mizi, bebel si Jul, bebel si Rantau, terlibat dengan teh tarik menggigau. Tapi Walid sendiri pun diam-diam aku pergi beli teh tarik menggigau juga. Intai saja orang yang jual ni. Kan? Dia pakai seluar jeans, t-shirt pendek, seluar jeans. Nah, jambannya itu nampak. Bilang jamban saja, tahu. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dia. Nah, Walid contohkan tadi supaya kita dapat memahami apa maksud mencegah kejahatan. Mencegah kejahatan orang lain, tapi kita sendiri buat jahat juga. Nah, itu maksudnya. Faham tak? Nah, Allah melarangnya dengan perkataan janganlah. Jangan berarti larangan, kan? Nah, melalui hadis kudusi itu, janganlah. Nah, jadi kita perlu apa di sini? Kita perlu memerhatikan, kemudian perlu memahami, dan kemudian perlu melaksanakan apa yang dilarang, ya, apa yang disebut oleh Allah SWT, walaupun melalui hadis kudusi ini. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, ini apa? Ini terkait dengan supaya kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan. Menjadi orang yang orang yang bercanggah dengan prinsip mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ya. Kemudian kata musannif, Sayyidina Ali radhiyallahu, Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata. Nah, musannif merakamkan asar Sayyidina Ali, sahabat Nabi. Bukan saja sahabat, bahkan orang yang dekat dengan Nabi, aqrabin, disebut sebagai aqrabin, ya. Ada istilahnya. Kita kenal setakat ahlul bait saja. Kita belajar setakat ahlul bait saja. Pada sisi setengah orang, ahlul bait itu bukan hal besar. Tapi yang lebih besar daripada ahlul bait itu adalah ahlul aqrabin dipanggil. Orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi SAW. Nah, kedudukan mereka bukan lagi kedudukan ahlul bait. Kedudukan mereka lebih dekat dengan Nabi SAW, itu disebut ahlul aqrabin. Nah, ada beberapa orang, ya, mereka dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, sebagian ulama mengatakan 10 yang dijanjikan di surga. Mereka itulah ahlul aqrabin. Ya. Nah, okey. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti ini riwayat Ali sendiri. Dia dengar, karena dia termasuk sahabat sahabat Nabi, bahkan dia adalah aqrabin, orang yang dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat daripada segala sisi, tahukah? Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala itu termasuk aqrabin, dekat dengan Nabi SAW, dekat daripada segala sisi. Bukan saja sahabat, bukan saja orang yang mempertahankan Nabi, bapa mertua Nabi lagi, kan? Nah, itu kedekatan-kedekatan yang mempengaruhi istilah ahlul aqrabin. Okey? Nah, Sayyidina Ali berkata pada akhir zaman, ada yang menyebut perkataan Sayyidina Ali, ya. Nah, bukan perkataan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Berarti Sayyidina Ali meriwayatkan, ya, meriwayatkan perkataan baginda Nabi SAW sebagai petunjuk kepada ummah.
Nah, katanya Nabi bersabda ya, pada akhir zaman, ceritanya akhir zaman, 1400 tahun dulu Nabi menyebut pada akhir zaman. Nah, sampai kepada kita dengar hadis ini pada akhir zaman berarti tunda lagi ke depan. Nah, berarti akhir zaman itu tidak ada. Ya kan? Jadi bagaimana kita? Sikap kita sepatutnya. Nah, akhir zaman itu adalah zaman kita. Nah, baru selesai masalah. Betul? Faham kah? Nah, datang si Atul baca pada akhir zaman. Oh, lambat lagi wah. Akhir zaman. Nanti datang cucu si Atul pada akhir zaman. Oh, lambat lagi wah. Pada akhir zaman. Nah, kita perlu keluar daripada daripada skop kebingungan ini. Nah, ini adalah kebingungan, tahu tak? Bila datang hadis pada akhir zaman, pada akhir zaman, pada akhir zaman, kebanyakan manusia, kebanyakan orang kebingungan saja. Mereka tidak melihat akhir zaman itu adalah pada masa keberadaan mereka. Ya kan? Nah, kita tidak mau itu. Kita mau melihat akhir zaman itu adalah keberadaan kita. Kita yang sedang berada di fasa akhir zaman sekarang ini. Ya, sama ada mau melihat dari sudut tanda-tandanya, nah itu terserah. Ya, lebih tepat Nabi menyebut umur dunia ini tidak lebih daripada 1500 tahun. Nah, sekarang 1444 sudah. Nah, berapa saja kita bincang itu hari kan? 57 tahun saja. Nah, itu jika sampai 57 tahun, Nabi bilang tidak lebih daripada 1500 ya. Nah, karena itu Imam Ibn Hajar mengatakan dalam dalam pandangannya dia mengatakan tidak sampai 1500. Begitulah para ulama. Ya. Masya-Allah, tabarakallah. Nah, apa tentang pada akhir zaman ni? Katanya pada akhir zaman akan datang satu kaum, akan datang, ya, akan ada, akan wujud. Nah, itu istilah kita. Ya, akan datang satu kaum, satu kelompok. Kaum di sini maknanya kelompok. Ya. Yang muda usia, mereka adalah orang muda-muda saja. Ya. Yang terlibat dengan mereka adalah orang muda-muda, bukan orang tua-tua. Orang tua-tua hampir tidak mempedulikan mereka, ya, kecuali yang terhasut begitu dengan mereka. Ya, mereka kebanyakan orang muda, ya, muda usia. Satu kaum yang muda usia. Nah, sebab itu sejarah ya, dalam sejarah umat, kelompok ini pernah disebut sebagai kaum muda di Indonesia. Ya, di Indonesia kelompok ini disebut sebagai kaum muda. Nah, mereka kerja membid'ahkan orang. Kerja mereka hanya menyesatkan orang, mengkritik itu, mengkritik ini, itu tidak kena, ini tidak kena. Ya, melabelkan amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam, walaupun amalan itu baik, mereka melabelkan sebagai mungkar dan sebagainya. Ya, kelompok ini mereka terdiri daripada orang muda, ya, yang cenderung kepada mereka adalah golongan-golongan muda. Ya, disebutnya akan datang satu kaum yang sebenarnya datang sudah, ada sudah, berada di zaman kita bahkan, berkembang di zaman kita bahkan. Ya, dan lemah akal, walaupun mereka orang yang muda usia, tetapi akal mereka lemah. Ya. Apa yang menyebabkan, faktor yang dikaitkan, yang boleh dikaitkan dengan lemah akal? Nah, lemah akal mereka berarti lemah pandangan mereka. Pandangan-pandangan mereka itu merupakan pandangan-pandangan yang sangat lemah. Itu kan? Bahkan ada kalanya sampai tidak rasional, tidak wajar gitu. Tidak munasabah. Nah, sebagai contoh, kau berdoa lepas solat itu bid'ah. Bid'ah itu menyebabkan kau nanti masuk neraka. Jadi kewajarannya di mana? Ya kan? Nah, kau baca doa kunut solat subuh, nanti itu adalah perbuatan mungkar. Ini bid'ah yang mungkar dan sebagainya. Jadi kewajarannya di mana? Sedangkan ada hadis Nabi SAW, ada asar-asar yang menunjukkan Nabi SAW melakukan. Para ulama berbeza saja pendapat. Abu Hanifah mengatakan tidak. Abu Hanifah berpegang dengan hadis Nabi solat tidak kunut. Imam Syafi'i berpegang dengan hadis Nabi solat berkunut. Karena semuanya ada hadis, Pak.
Faham tak? Jadi akal mereka ini sangat lemah. Sampai-sampai mereka sendiri pun tidak tahu sumber hadisnya. Faham tak? Nah, golongan ini mereka lebih cenderung kepada apa kata Albani, kata seseorang. Nah, dalam konteks kita apa kata Rozaimi, apa kata Maza. Bukan mereka belajar jalur-jalur yang menyampaikan kepada sumber sama ada Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Nah, yang keduanya mereka mentakwilkan nas sesuai dengan pemikiran mereka. Ya, bukan menurut waqi', bukan menurut keadaan dan kesepakatan para ulama. Nah, itu antara lambang-lambang kelemahan akal. Faham tak? Nah, okey. Mereka mengutip ucapan manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka membaca hadis. Mengutip ucapan artinya mereka membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, justru mereka pandai saja ini sahih, ini tidak sahih. Ya, kerana mereka mengutip ucapan Nabi, ya. Ini sahih, ini tidak sahih, ini begini, itu hadis itu macam-macam. Ya, sampai-sampai mereka mengkritik saja. Para muhaddis sepanjang zaman meletakkan hadis dhaif itu boleh diguna pakai untuk motivasi. Ya, bukan hukum. Nah, datang mereka hadis dhaif itu palsu. Dhaif adalah dhaif, bukan palsu. Tapi mereka memalsukan. Nah, demikian. Masya Allah, tabarakallah. Mereka mengutip ucapan manusia terbaik, yakni Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak melalui leher mereka. Ya, tidak melalui leher mereka, yakni tidak diamalkan. Ini terjemahannya. Tidak melalui leher mereka dalam tafsir hadis, maksudnya tidak sampai kepada tujuan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Tidak sampai kepada maksud sebenar hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, itu maksud. Ya. Karena dalam teks Arabnya disebut tidak melalui leher, bukan disebut leher, bahkan disebut halqum, kan? Tenggorokan, dalam terjemahannya tenggorokan. Jadi mereka membaca hadis tetapi pemahaman mereka tidak sampai ke tenggorokan. Dalam hadis lain, dalam hadis menyebut begitu, dalam teks hadisnya, redaksi Arabnya. Okey? Nah, di sini diterjemahkan leher. Nah, kita boleh pakai saja, tidak menjadi hal. Nah, maksudnya apa? Maksudnya pandai mereka membaca hadis itu, hadis ini, tetapi pemahaman mereka tidak lebih daripada mulut mereka saja. Ya, bukan akal mereka, bukan hati mereka. Tidak sampai ke hati mereka. Nah, itu. Jadi katanya mereka tercabut dari agama. Mereka sebenarnya tercabut daripada agama. Tercabut ai terkeluar. Ya, tercabut ai terkeluar. Terkeluar dari agama. Nah, kalau sudah membid'ahkan orang, sudah mengkafirkan orang, hadis yang sahih menyatakan sekiranya kita mengkafirkan orang yang beriman, sedang orang itu tidak kafir, nah kafir itu kembali kepada kita, gitu kan? Nah, itu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih. Nah, datang orang-orang ini bilang, oh ya, ini tidak sahih hadis ini. Albani mengatakan tidak sahih. Nah, padahal para ulama daripada tabi'in sampai salafus saleh, sampai generasi ulama mensahihkan hadis itu. Datang Albani bilang tidak sahih, dan mereka nanti setuju dengan Albani. Itulah lemahnya akal. Ya kan? Okey. Mereka tercabut dari agama, berarti agama tercabut dari mereka. Mereka pun tercabut daripada agama, sama saja. Sebagaimana anak panah tercabut dari busurnya, sebagaimana terlepasnya anak-anak panah daripada busur. Nah, hadis ini kemudian diperbincangkan. Para ulama berbincang, antara yang membincangkan hadis ini adalah Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, muhaddis ahli sunnah wal jamaah. Nah, kemudian datang para ahli hadis kemudian membincangkan, mereka membincangkan siapa sebenarnya kelompok ini, siapa sebenarnya kelompok ini, siapa sebenarnya kelompok ini, dicari-cari. Nah, akhirnya mereka menemukan kesimpulan. Kelompok ini adalah kelompok pada tahun 700 Hijrah. Nah, itu kelompok Ibnu Taimiyah. Dengan Walid tidak mengatakan Ibnu Taimiyah itu tidak alim.
alim dia. Tapi kelompoknya, pengikutnya mungkin begitu kan. Nah, itu. Ya, pada tahun dalam lingkungan 700 sebelum 800 Hijrah, Ibnu Taimiyah. Kemudian terbawa-bawa sampai, walaupun terbawa tapi tidak kukuh ya. Sekejap ada, sekejap tiada begitu. Karena dia dibantah oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sampai kepada tahun 1128 Hijrah. Ada yang mengatakan 1121 Hijrah. Nah, disambut oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, karena itulah disebut sebagai Wahabi. Disandarkan kepada, diidhafatkan, disandarkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab itu. Kan? Maka disebut sebagai Wahabi. Nah, kalau diperhatikan sifat-sifat yang disebut dalam hadis ini, dan banyak lagi hadis lain yang mendukung, ya. Nah, sama saja seperti kelompok mereka. Sama saja. Muda-muda, usianya muda, belajar sikit-sikit saja, ya kan? Belajar sikit-sikit saja, dengar sana sikit, dengar sini sikit. Tapi sudah pandai mengkritik, pandai berhujah. Bukan pandai bodoh mengkritik, bodoh berhujah, gitu kan? Lemah akal. Nah, semuanya karena mereka tidak mempunyai pengetahuan, betul. Kalau dikatakan Albani itu ahli ilmu. Nah, ada bin Baz, mufti Arab Saudi sendiri mengkritik, ya, mengkritik Albani dengan mengatakan Albani itu tidak belajar pada dia. Dia cuma duduk di dalam perpustakaan, buka kitab itu, buka kitab ini saja. Berarti dia tidak berguru, paham nggak? Nah, jadi bagaimana komentarnya, ya, hujah-hujahnya, fatwanya boleh diterima pakai? Itu yang menyebutnya adalah bin Baz sendiri, ada videonya. Boleh ada simpan videonya. Bagaimana bin Baz mengkritik siapa ya? Albani. Nah, oke. Nah, kelompok ini kemudian dinamakan dengan, ya, kalau disebut dalam konteks yang umum disebut Wahabi. Nah, jadi di sana disebut Wahabi, ya, orang yang tidak mengaku bahwa dia adalah Wahabi itu terserah. Ya kan? Nah, macam Dr. Maza, mereka tidak mengaku mereka Wahabi. Rozaimi pun mereka tidak mengaku mereka Wahabi. Nah, jadi ketika kita mengkritik Wahabi, mereka marah. Kan? Mereka lah yang mendakwakan Wahabi itu. Kalau Wahabi itu adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, dia seorang ulama, begitu begini. Dan mereka mempertahankan. Ya kan? Padahal para ulama Ahlussunnah sejak berzaman, ya, menceritakan siapa Muhammad bin Abdul Wahhab. Berzaman. Nah, mereka baru datang, baru mengaji, baru keluar universiti, belajar 3, 4, 5 tahun, 4 tahun. Universiti ini 4 tahun saja kan. Degree 4 tahun, master 3 tahun. Nah, kemudian buat PhD. PhD itu mungkin makan masa yang panjang, mungkin pendek gitu kan. Nah, itu saja masa belajarnya. Nah, degree belajar bidang lain, master bidang lain, datang PhD bidang lain. Nah, kemudian dia menganggap dirinya ulama. Dia menganggap dirinya sudah alim. Mana mungkin gitu. Okey, jadi kesimpulannya, Walid setuju saja dengan pandangan-pandangan para ulama. Mereka adalah kelompok yang disandarkan, digelarkan dengan Wahabi. Adapun yang tidak mengakui itu terserah mereka, kan? Tapi dari segi sifat, dari segi perangai, dari segi cara, dari segi apapun, nah, menggambarkan mereka adalah seperti disebut oleh Nabi SAW dan seperti kelompok yang memang wujud, ya kan? Nah, kelompok itu. Okey. Nah, kenapa musannif, pengarang kitab kita Imam Ghazali membawa hadis ini dalam isu yang sedang kita bincangkan ini? Nah, boleh mau menjelaskan. Musannif membawa isu ini terkait dengan hal yang sedang kita bincangkan kerana kelompok ini adalah kelompok bid'ah yang sebenarnya. Bukan kita yang bid'ah, mereka yang bid'ah yang sebenarnya. Itu. Ya. Musannif langsung tidak langsung, ya, mau menyatakan, ya, langsung tidak langsung mau menyatakan bahawa inilah kelompok bid'ah yang akan wujud, yang wujud. Nah, kalau pada akhir zaman, nah, kita berada di akhir zaman. Nah, kelompok ini memang wujud, memang berkembang. Kalau di Sabah saja pun sudah ada madrasah-madrasah mereka. Betul kan? Nah, anak berkembang nanti di Sabah. Nah, pulang nanti mereka merujuk Albani, kau merujuk siapa orang tahu.
Pulang nanti mereka merujuk Albani, kau merujuk siapa? Jul. Pulang nanti mereka merujuk Albani, kau mau merujuk siapa? Mizi. Nah, itu terserah kamu orang tahu. Kan? Nah, kami Albani. Mereka tetap Albani saja. Kan? Albani lah muhaddis mereka yang meninggalnya pada tahun 1985. Jauhnya dengan para sahabat ribuan tahun juga. Kan? Yang sedangkan ahli sunnah mempunyai rangkaian periwayatan hadis bermula daripada sahabat sampai tabi'in, salafus salih, ulama. Periwayatan hadis. Nah, sudah barang tentu bahawa periwayatan kita itu dekat dengan sahabat. Kenapa? Karena tabi'in itu dekat dengan sahabat, betul. Bukhari, Muslim ini adalah para tabi'in, inilah para tabi'in dekat dengan sahabat, dekat dengan tabi'in. Albani ini jauhnya ribuan tahun daripada tabi'in. Kenapa kita mau terima riwayat orang yang ribuan tahun? Kan? Sudah tentu kita menerima riwayat orang yang dekat. Karena orang yang dekat itu lebih mengenali, betul? Nah, itu rasionalnya, itu munasabahnya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala membawa hadis ini masuk di dalam teks kitabnya bagi menggambarkan kepada kita. Nah, inilah kelompok bid'ah yang sebenar. Mereka lah yang bid'ah, bukan kita. Selama mana kita berdiri di atas kebaikan, nah, mereka nanti bersandar kepada Rasulullah tidak melakukannya. Betul, Rasulullah tidak melakukannya. Bukan semua hal dilakukan oleh Rasulullah. Nah, jika Rasulullah melakukannya, diwaratkan di dalam hadis, dalam riwayat, nah berarti itu satu kebaikan kepada kita, kan? Nah, jika Rasulullah tidak melakukannya, apakah salah kita melakukannya? Nah, jika salah, kau jangan makan nasi. Rasulullah tidak pernah makan nasi. Betul kan? Kau jangan tidur di atas tempat yang bagus-bagus. Rasulullah hanya tidur di atas tikar yang terbuat daripada daun kurma. Kau jangan, nah, jangan segala-galanya, kan? Kau naik unta, jangan naik kereta. Betul kan? Nah, itu. Ini berarti tidaklah bermakna Rasulullah, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak boleh dibuat. Melainkan Rasulullah menegahnya. Kau jangan buat begitu. Kau jangan buat begini. Nah, itu. Paham tak? Yang ada dalil secara nyata. Jika tidak ada dalil secara nyata, nah berarti terbuka bahal itu. Betul? InsyaAllah, tabarakallah. Padahal banyak bid'ah yang dilakukan. Dia mau kaitkan dengan doa lepas sembahyang, itu bid'ah. Nah, itulah kelemahan akal kita sebutkan tadi. Munasabah apa? Betul? Okey. Jadi jelas ya. Nah, tadi Walid sebut kenapa musannif membawa hadis ini dibincangkan dalam bab perbincangan kita ini. Kenapa? Jadi untuk menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita, ya, isunya akhir zaman, zaman kita ini ada sekelompok manusia yang mereka sebenarnya ahli bid'ah. Begitu kan? Mudah-mudah semuanya, tapi akal lemah. Kan? Cakap saja berguna hadis Nabi, hadis begitu, hadis begini. Ya kan? Tapi tidak lebih daripada tenggorokan, tidak lebih daripada leher, tidak melepasi leher. Nah, maksudnya mulut saja pandai cakap, hati jen, kosong. Okey? Nah, tercabut agama. Agama terkeluar daripada mereka. Mereka seolah-olah keluar daripada agama. Sebagaimana anak panah tercabut daripada busur. Jelas ya? Nah, itu kebid'ahan. Kelompok itu adalah kelompok bid'ah. Nah, jangan kau cuba dekati rantau ya. Mana tahu kamu orang pulang-pulang nanti datang-datang balik Wahabi sudah. Aku tampar 3.565 kali. Nah, pengsan 3 bulan. Mizi, pengsan 3 bulan. Okey. Nabi Muhammad SAW bersabda. Nah, kita dirujukkan kepada sabda baginda Nabi SAW lagi. Nah, disebut sudah tadi kan. Dalam bab ini ternyata musannif banyak membawa hadis Nabi SAW. Dengan Jul? Nah, banyak membawa perkataan para sahabat. Bukan lagi merujuk kepada tabi'in dengan komentar-komentar. Kurang apa komentarnya? Oleh tengok, kurang komentar. Ini sesuatu yang bagus, sangat bagus. Jadi katanya Nabi Muhammad SAW bersabda pada malam Isra' ke langit. Pada malam baginda Nabi Isra' ke langit.
Aku melihat orang-orang yang dipotong lidah mereka dengan pemotong dari api. Ini hadis berkaitan dengan Isra wal Mi'raj. Ya. Kalau mau tengok di dalam kitab apa namanya ya? Ada kitab yang namanya Isra wal Mi'raj. Ini kitab-kitab biasa saja. Tajul Urus. Nah, jika tidak salah Walid ya. Tajul Urus pada membicarakan Isra wal Mi'raj. Yang di sana musannifnya mengisahkan Isra dan Mi'raj, menceritakan tentang Isra dan Mi'raj dari A to Z. Ya, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, apa yang berlaku, apa yang dilihat oleh Nabi dan sebagainya. Nah, kita tidak ada kesempatan, melainkan nanti ada program kajian kitab sepenuhnya. Nah, di situ mungkin kita boleh bentangkan. Okey. Jadi katanya pada malam Isra ke langit, aku, ai Nabi SAW di situ ya, aku, ai Nabi, melihat orang-orang yang dipotong lidah mereka dengan pemotong dari api. Mereka memotong lidah. Gunting kah? Hiris kah? Macam manakah kita pun tidak tahu. Tapi mereka memotong lidah. Dan alat yang digunakan itu bukan pisau, tapi alat yang digunakan itu pemotong dari api. Nah, adapun pemotong mungkin pisau, mungkin gunting, gitu kan? Nah, mungkin gunting yang kita buat gunting ikan. Mungkin gunting yang kita buat gunting gardener use. Apa itu? Gunting besar itu kan. Yang potong pokok-pokok itu. Mungkin guntingnya macam itu. Nah, jadi kita tidak tahu ya. Ini adalah majhul. Yang penting kita faham pemotong itu daripada api neraka. Lalu aku, nah, aku di situ baginda Rasulullah ya. Lalu aku bertanya, oh ya betul, baginda Rasulullah bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Siapa mereka yang dipotong lidah mereka dengan pemotong daripada api neraka itu? Siapa mereka? Nah, jawab Jibril, mereka adalah para khatib. Mereka adalah para khatib. Khatib artinya orang yang memberikan ceramah. Itu asal makna khatib. Ya. Khatib, nah itu isi maf'ul itu. Berarti orang yang memberikan ceramah. Nah, istilah terjemahan kita ceramah kan? Orang yang memberikan syarahan, orang yang memberikan ceramah. Nah, bentuknya mungkin bimbingan, nasihat dan sebagainya. Nah, itu disebut khatib dalam bahasa Arab. Nah, macam khatib baca khutbah itu kan, dia memberikan nasihat, dia memberikan bimbingan. Karena itu dia disebut sebagai khatib. Ya kan? Nah, itu dari sudut pemaknaan khatib. Mereka adalah para khatib dari umatmu, wahai Muhammad. Nah, umat anda, umatmu. Nah, jadi tidak terhenti khatib di mimbar khutbah Jumat itu saja ya. Oleh sebut sudah tadi, khatib artinya orang yang memberikan syarahan, orang yang memberikan ceramah. Nah, itu khatib. Ya. Nah, jadi siapa yang memotong lidah mereka itu wahai Jibril? Yang memotong lidah mereka dengan pemotong daripada api neraka itu wahai Jibril. Nah, jawab Jibril, mereka adalah para khatib dari umatmu yang menyuruh manusia berbuat kebajikan. Menyuruh, mengajak manusia berbuat kebajikan. Tetapi lupa pada diri mereka sendiri, jawab Jibril. Nah, dia suruh orang pandai, tapi dirinya sendiri tidak buat. Nah, ini apa ya? Musannif mendatangkan nazir, ya. Musannif mendatangkan ancaman-ancaman, ya, daripada Rasul. Ada ancaman daripada Allah, ya, ada ancaman daripada Rasul terkait dengan kita pandai saja mengajak orang, tapi kita sendiri lupa kepada diri kita sendiri. Nah, contohnya begitu. Allah, Masya Allah, Tabarakallah, mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Kita berdepan dengan satu, ini adalah tanggungjawab supaya Nabi mengaku kita sebagai umat di hari akhirat kelak, gitu kan? Nah, yang kedua, kita berhadapan dengan jika kita menyuruh orang berbuat kebaikan, ya, atas nama supaya Nabi mengaku umat. Nah, kalau kita sendiri tidak, kita menyuruh orang tapi kita sendiri tidak membetulkan diri kita, nah nanti kita termasuk dalam golongan ini pula. Jadi kalau dilihat ya, kedua-duanya itu seperti apa ya? Seperti pressure, kan? Seperti satu tekanan kepada kita. Betul? Nampakkah begitu? Jika kita
tidak buat, nanti Nabi tidak mengaku kita sebagai umat. Ya. Jika kita buat dan kemudian kita lalaikan pada diri kita sendiri, nanti kita termasuk dalam golongan yang orang yang dipotong lidah dengan pemotong daripada api neraka. Jadi maksudnya apa? Jangan pandang ia sebagai tekanan, tapi pandang ia sebagai motivasi yang membaikkan kita. Itu kan? Itu. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang baik. Tujuan baginda Nabi SAW melantunkan, mengucapkan hal-hal sebegini supaya umatnya menjadi baik. Kalau sudah demikian, jadi faham kita apapun keadaannya, itu bukan tekanan, itu supaya kita menjadi hamba yang baik, gitu kan? Kalau sudah kita mau Nabi mengaku kita sebagai umat, kita menjalankan kerja ini, tugas ini. Kemudian dalam masa yang sama kita memberi peringatan, kita memberi peringatan kepada orang lain. Dalam masa yang sama kita pun belajar dari situ kan, berubah, melakukan kebaikan. Itu yang sebenarnya terbaik, betul kan? Insyaallah, tabarakallah. Allahu Akbar. Oke, kita habiskan hadis. Panjang cerita. Kemudian kata musannif tentang mereka, Allah SWT berfirman, kita berhenti di situ. Nanti kalau kita teruskan, nanti dia berangkai. Kita berhenti jam 10 pula. Nanti kita sambungin tentang mereka, Allah SWT berfirman. Tentang mereka. Wallahu a'lam. Ada soalan kah? Ada ya? Soalan semalam. Jadi soalan semalam macam mana? Sekejap ya. Rezeki, gitu kan? Apa itu rezeki? Soalan yang keduanya ialah, apa yang keduanya? Mau jawab sekali saja, zup, selesai. Jangan banyak-banyak sangat. Kau bukannya timbalan Perdana Menteri. Okey. Bagaimana orang-orang kerohanian memandang bahawa apa yang berlaku, apa yang terjadi, gitu kan? Itu adalah bagian daripada rezeki. Okey, terus. 3 kan? Apakah rezeki itu dilihat sebagai? Apakah rezeki itu yang kita makan, yang kita minum sahaja? Begitu maksudnya? Tidak jelas. Sebab ketika kau tanya, kau tunduk, begitu tidak jelas. Apakah rezeki itu nikmat atau nikmat itu adalah rezeki? Okey. Pertama sekali definisi rezeki. Soalannya berkait definisi apa itu rezeki, betul kan? Definisinya mudah saja. Rezeki ialah apa yang kau nikmati, yang kau dapat dan kau nikmati dan kau senang dengannya. Itu adalah rezeki secara umum. Nanti rezeki itu pula, kalau kau dapat, kau nikmati dan kau senang dengannya, boleh jadi baik dan boleh jadi buruk, betul kan? Sisi pandang lain, boleh jadi baik. Kau makan nasi, lauk ayam, lauk daging, itu baik kan? Tapi sisi lain, kalau kau makan sampai tidak sedar diri, solat subuh nanti kau tidak bangun, ketika itu rezeki tetap rezeki, betul? Tapi dia tidak membaikkanmu. Itu dari sudut definisi, ya. Jadi kita secara ilmunya kita dapat paham
Nah, rezeki itu umum saja. Rezeki itu umum saja. Ya, bahkan bukan terkait makan minum saja, terkait apapun yang kita senang dengannya. Nah, itu adalah rezeki. Ya kan? Nah, kau sihat, nah itu adalah rezeki. Kau sakit, dalam definisi-definisi mengatakan Allah mengambil, menarik ya, rezekimu. Nah, sebab itu mana ada orang senang dengan sakit. Ya. Yang ada orang bersyukur saja, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi senang dengan sakit tidak ada. Betul? Nah, tapi pada hakikatnya itu adalah rezeki. Betul kan? Nah, jadi konsepnya, nah, ini kita belajar secara falsafi. Jadi konsepnya rezeki itu menyeluruh. Konsepnya rezeki itu, nah, ini rezeki. Rezeki dan ini kita. Ya, kita di sini. Diri kita. Kita biasa menggunakan istilah diri ya. Nah, diri di sini. Nah, rezeki itu meliputi. Nah, jadi apabila rezeki meliputi diri kita, di sana mungkin ada sihat, sakit, ya kan? Satu fasa. Lain, susah, senang. Nah, ini termasuk yang kita sebutkan tadi ya, kita ambil saja, kita masuk. Ini termasuk makan minum, ya, makan minum, lifestyle ya, cara hidup kita, apapun. Nah, itu termasuk. Kemudian sihat sakit ini terkait dengan kesehatan kita. Ya kan? Nah, orang sehat, orang sakit. Nah, itu semua kategorinya adalah rezeki. Tinggal rezeki itu membawa kebaikan bagimu atau membawa keburukan bagimu. Tinggal itu saja. Betul? Boleh paham enggak? Oke. Nah, selesai satu persoalannya dari sudut definisi. Nah, yang kedua, bagaimana pandangan orang-orang rohaniah terkait rezeki itu. Nah, seperti mana kita sebutkan tadi, inilah pandangan orang rohaniah. Kalau pandangan orang-orang bukan rohaniah, berarti orang awam, rezeki itu makan minum saja. Yang lain tidak disabitkan dengan rezeki. Betul? Itu secara umum ya. Nah, mereka memaksudkan rezeki itu adalah makan dan minum. Nah, kalau ditanya, kita bawa kertas begitanya orang-orang awam yang tidak, nah, mereka akan menghujahkan begitu. Rezeki itu adalah apa yang mereka makan, apa yang mereka minum. Sihat sakit itu tidak termasuk rezeki. Bahkan mereka tidak tahu untuk mengatakan bahwa sihat pun rezeki, sakit pun rezeki. Mereka tidak tahu mengatakan begitu. Paham tak? Nah, jadi sisi orang-orang kerohanian apabila mereka melihat semuanya itu adalah rezeki, nah di sana nanti sihat pun alhamdulillah, sakit pun alhamdulillah. Ya kan? Susah pun alhamdulillah, senang pun alhamdulillah. Susah mau makan pun alhamdulillah, senang mau makan pun alhamdulillah. Betul kan? Susah apapun alhamdulillah, senang apapun alhamdulillah. Nah, itu adalah bagian daripada pemahaman orang-orang kerohanian. Nah, orang awam tidak mungkin dia paham gitu, Pak. Tidak mungkin, betul kan? Nah, karena tidak mungkin mereka paham begitulah. Ketika sakit, nah, mereka kelang kabut. Tidak selesai dengan klinik, pergi hospital. Tidak selesai dengan hospital, pergi jumpa dukun. Dukun pula bukan bomo Melayu sedunia. Kalau jumpa bomo Melayu sedunia, senang cerita. Kan? Ini pergi jumpa dukun, Indon lah, itulah, inilah. Contohnya. Nah, jika tidak selesai dukun-dukun itu, terakhir baru dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita sudah semalam, kemarin kan, betul kan? Nah. Kenapa berlaku begitu? Karena keawaman mereka. Awamnya mereka menyebabkan mereka tidak melihat sisi-sisi kerohanian. Paham tak? Nah, jadi mereka nanti mentakwilkan rezeki itu hanya makan minum. Sihat sakit bukan soal rezeki. Kelang kabut dia. Mau menyelesaikan begini, cara begitu, cara begini. Paham tak? Nah, itu contoh. Jadi langsung tidak langsung, apa yang kita bicarakan di sini, kita sebutkan di sini, ini adalah bagian daripada pemikiran dan pandangan orang-orang rohani.
Jelas ya? Nah, sampai-sampai nanti memunculkan satu sikap, satu perasaan, alhamdulillah, syukur saja. Nah, ketika itu sakit pun menjadi nikmat, betul kan? Sihat pun menjadi nikmat. Susah menjadi nikmat, senang pun menjadi nikmat. Itu. Ya. Boleh nampak kah? Okey. Habis sudah. Jadi soalan yang ketiga tadi, lupa apa? Nah, terjawab sudah. Terjawab sudah kan? Nah, aku tuh bilang tadi, aku jawab sekali lalu, selesai semuanya soalan kau. Itu. Nah, nampak tak sekarang? Jadi sebab itu, antara tanggungjawab kita ya, keluar daripada awam. Mula keluar daripada jahil. Yang namanya jahil murakkab itu. Keluar daripadanya. Masuk kepada awam. Nah, awam itu masih jahil, gitu kan? Awam itu masih jahil, disebut dengan jahil basit, gitu kan? Nah, tapi sekurang-kurangnya awam itu sebagai asas untuk berkembangnya pengetahuan. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut arahan perintah ya agama, nah menyuruh kita keluar daripada jahil kepada awam itu sekurang-kurangnya. Nah, jadi persoalannya kenapa kita perlu keluar daripada jahil? Supaya kita tidak memandang hal-hal sebegini, ya. Hal-hal sebegini nantinya pandangan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Paham tak? Nah, jika kita tidak memandang rezeki itu sihat, sakit, susah, senang, tidak kira apapun, makan, minum dan sebagainya, semua itu adalah rezeki. Nah, sisi lain kita akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Memburukkan Allah Subhanahu wa taala atau merasakan sesuatu yang tidak patut bagi hak Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan terjadi. Kan? Merasa Allah tidak adil berkasih dia sakit. Nah, padahal dia makan okey saja. Makan alhamdulillah, syukur dia alhamdulillah. Ini hari makan sotong bakar, esok makan kerbau bakar, lusa makan kambing bakar, makan alhamdulillah. Kan? Nah, bila dia sakit, dia mula bersangka buruk, kan? Istilahnya adalah bersangka buruk pada Allah, ataupun istilah ilmunya dia mula merasakan sesuatu yang tidak patut, tidak padan, tidak layak bagi Allah SWT. Padahal salah itu datang dari dia sendiri, Pak. Betul kan? Nah, dia makan sampai tidak peduli apa. Jam 3 pagi, jam 2 pagi makan lagi nasi. Pukul 2 pagi roti canai. Pukul 3 pagi orang makan apa? Makan nasi kandar lagi, Pak. Contoh kan. Jadi makanan-makanan itu kemudiannya mendatangkan kemudaratan kepada dia. Mungkin, kan? Nah, itu tertakluk kepada cara. Nah, kemudian mendatangkan kemudaratan. Nah, ketika dia sakit, dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tak? Nah, sama saja dalam hal-hal yang lain. Ya. Seseorang, katakan kita, nah kita melakukan sesuatu yang apa? Yang ditegah oleh Nabi, yang salah di sisi Allah SWT. Kemudian terjadi dari sana kemudaratan. Nah, ketika terjadi kemudaratan, kita mau berburuk sangka pada Allah SWT. Padahal kita sendirilah yang terlibat mencari kemudaratan itu. Boleh faham tak? Faham ini? Nah, kau minum toddy yang India buat tadi, kami tengok video tanya dengan Pak Haji tadi. India buat toddy. Nah, kena sekolah pusing, keluar bintang itu. Nah, kau pergi mabuk toddy, kemudian kau terjun di dalam parit dengan motosikal kau sekali, dengan kau sekali terjun dalam parit. Nah, kemudian kau mau menyalahkan Allah SWT, mau buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Kenapa? Nah, langsung tidak langsung itu berlaku ya. Menyalahkan. Ataupun istilah Walid tadi adalah buruk sangka kepada Allah, ataupun meletakkan Allah SWT itu dalam sesuatu yang tidak sempurna, gitu kan? Dalam perasaan kita, dalam rohaniah kita. Itu. Padahal kau sendiri yang cari. Contoh ya, itu contoh. Kau jangan cari misi. Nanti kau cakap saja merapu-rapu, sekejap siam, sekejap orang putih, sekejap apa. Jangan cari. Okey, boleh faham ke itu? Boleh faham kami? Boleh faham Lina? Nah, kau yang bertanya, Mimi dia faham tidak faham, aku mana tahu, dia tidak tanya. Okey, jelas sudah ya. Jadi yang terbaik adalah
fahaman seperti ini, fahaman ahli kerohanian, itu yang sangat baik. Kalau awam, dia masih lagi dalam keadaan yang boleh jadi benar, boleh jadi salah. Bahaya. Ya? Kita antara kenapa kita perlu belajar, diperintahkan supaya belajar, supaya kita keluar daripada keadaan-keadaan yang meletakkan Allah Subhanahu wa taala tidak pada haknya. Nah, salah satunya buruk sangka pada Allah. Ya? Para ulama sampai-sampai menghalusi, Allah tidak menghendaki kita sakit. Allah tidak menghendaki kita sakit. Kalaupun disabitkan Allah menghendaki kita sakit, nah itu ujian saja kepada kita. Tapi jauh lebih luas dibahaskan. Sakit itu kerana kelalaian kita. Kita yang lalai. Jika dipikirkan betul, tahukah? Ya, jika dipikirkan betul. Sisi lain Nabi mengatakan sakit itu berpunca daripada perut. Nah, berarti berpunca daripada apa yang kita makan. Kucing siam ni datang pula dah. Itu dia lari-lari dia langgar itu yang cedera tu. Itu. Nak tembak saya lagi. Tak tahulah, rasa nak perang pula dah. Itulah yang boleh sebut tadi ya. Jadi kita belajar untuk keluar daripada keadaan-keadaan yang tidak wajar. Nah, salah satu ketidakwajarannya adalah rasa dan perasaan kita merasakan Allah tidak wajar, Allah tidak betul dan sebagainya. Nah, orang awam, inilah penyakit besar yang berada di orang awam. Faham tak? Nah, jadi mereka dituntut supaya, kalau kita orang awam, kita dituntut supaya keluar daripada keadaan ini. Ya, lazim saja rasa dan perasaan kita menyalahkan Allah SWT. Padahal Nabi sebut Nabi tadi ya, daripada perut kita, apa yang kita makan itulah yang menyebabkan apa terjadi kepada kita. Betul. Kajian sudah ada banyak kajian. Sampai-sampai terakhirnya mengatakan puasa is the best. Ya. Berpuasa itu adalah salah satu cara bagus untuk perut kita pulih daripada sistemnya yang tidak betul dan sebagainya. Jelas ya? Boleh cakap? Okey. Mana kata musannif wallahu a'lam. Baik, adakah? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنا ومنكم. استغفر الله العظيم.